要抒发一下肺腑之言，明明很有意思啊！独孤求败有大道至简的韵味吗？18，竟然这里的人，我实在太孤单了。终于有那雷战士不错，我反而会限制他们的事。这么多年来，我觉得只有差哪两种？我怎么知道？我独孤家声誉，哎，你终于来了！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-44. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 43. Di sini Xiaoyun berbicara dengan Shin Binyu yang telah menyamar menjadi Hua. Ia meminta untuk memberitahu orang-orang kuat yang berada di sekitaran gunung ini. Hua memberikan daftar nama, bahkan di sini juga ada nama lawan-lawan terdahulu Xiaoyun. Tapi dia tidak tertarik kepada mereka. Hua juga sempat menyinggung tentang Xiaoyun dari Tanah Suci Kekacauan, yang notabene adalah dirinya sendiri. Namun Xiaoyun dijuluki sebagai pria cabul. Di tengah pembicaraan itu muncullah pria bernama Beifeng, yang memiliki dendam kepada keluarga Dugu. Berhubung Xiaoyun sedang menyamar menjadi pewaris dari keluarga Dugu, jadi dia pun menerima tantangan darinya. Tapi dalam kompetisi tersebut, Xiaoyun berhasil mengunggulinya dengan mudah. Semua ini tidak membuat Beifeng menyerah dan berjanji suatu hari nanti akan bertarung dengannya. Sedangkan Xiaoyun sendiri terus naik sampai akhir. Dia telah tiba di puncak dan di sana ia melihat sebuah tulisan. Namun ada sambaran petir yang langsung menyerangnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di puncak gunung, ketika larangan petir hendak menyambar Xiaoyun, beberapa serang pedang telah melindunginya. Ini pun membuat nyawa Xiaoyun masih selamat. Sedangkan tetua bernama Lei Zhen terkejut karena ada yang telah memicu larangannya. Ia pun melihat siapa yang telah melakukannya. Di sini Xiaoyun merasa ada makna pedang yang terkandung dalam tulisan di batu. Jadi dia pun mulai melakukan sesuatu untuk bisa melihat apa yang ada di sana. Dan ternyata memang benar ada semacam teknik pedang guntur. Xiaoyun senang karena Legend sepertinya sangatlah peduli. Jadi dia pun akan memulai pemahaman dengan bantuan sistem. Kembali kepada Lei Zhen, putranya penasaran apa yang telah terjadi di puncak gunung. Lei Zhen pun memperlihatkan Xiaoyun yang tengah melakukan latihan gerakan pedang petir. Mereka sungguh terkejut karena bagaimana mungkin ada orang asing yang mempelajari teknik tersebut. Putranya pun mulai berpikir kalau Lei Zhen memiliki anak lain selain dirinya. Lei Zhen tentu tidak membenarkan hal tersebut, karena setelah berhasil menaiki puncak gunung, ia sengaja meninggalkan beberapa peninggalan kepada generasi mendatang. Tapi ia meminta mereka untuk tidak perlu khawatir, karena untuk bisa mempelajari teknik pedang guntur tidaklah semudah yang dipikirkan. Apalagi itu hanyalah potongan saja. Jikapun ini bisa dipahami, tapi tidaklah mudah untuk mempelajarinya. Ini dibuktikan dengan Xiaoyun yang hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Tapi mereka malah dikejutkan dengan Xiaoyun yang menulis di atas batu. Seperti apa yang dulu Lei Zhen lakukan. Kedua murid ini menduga kalau dia ingin bersaing dengan pemimpin Papilion. Namun Lei Zhen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena itu bagus untuk ia ke depannya. Bagi Xiaoyun ini sangatlah menarik. Jadi intinya dia itu tidaklah kesulitan dalam mempelajari teknik pedang guntur. Para murid menjadi kesal karena menganggap Xiaoyun sombong. Lei Zhen menenangkan mereka dan ia juga berpikir kalau sepertinya dia adalah sosok kuat dengan umur yang sangat panjang. Hanya saja dugaan Lei Zhen itu langsung dibungkam ketika Xiaoyun menulis namanya dan juga umurnya. Bagaimana mungkin dia baru berusia 18 tahun tapi sudah berhasil menaklukkan gunung ini? Dan mengapa juga nama belakangnya harus Dugu? 要抒发一下肺腑之言，明明很有意思啊！独孤求败有大道至简的韵味吗？18，竟然
Sistem pun memberikan poin pencerahan kepada Xiaoyun, yang membuatnya terkejut karena tiba-tiba saja menerima begitu banyak pujian. Apakah ada seseorang yang sedang mengawasi dirinya? Tuan muda ini berencana untuk memberikan hukuman kepada Xiaoyun, jadi kedua rekannya akan dia utus. Tapi Legend segera menghentikan mereka, karena itu sangatlah mustahil, sebab murid ini berasal dari keluarga Dugu. Jadi lebih baik mereka tidak bermusuhan dengan mereka. Anggap saja inilah kebaikan untuk mereka. Jika sosok ini menjadi kaisar, maka mereka bisa memanfaatkannya. Dan biarpun dirinya tidak menjadi kaisar, maka mereka bisa membentuk aliansi dengan keluarga Dugu. Kembali kepada Xiaoyun, ia pun mulai melihat pedang 7 warna, yang mana ini bukanlah pedang biasa sebab dia adalah roh pedang, karena mampu berbicara. Pedang ini jugalah yang telah berhasil menyelamatkan nyawa Xiaoyun. Selama bertahun-tahun, Xiaoyun adalah orang ke-9 yang mampu sampai di puncak gunung. Ia menjadi senang karena selama ini sudah kesepian. 7 orang sebelum Xiaoyun telah menjadi seorang kaisar. Legend juga merupakan seorang kaisar semu. Hanya saja kekuatan Xiaoyun ini agak lemah dari mereka. Bahkan ia bisa saja menghabisinya dengan mudah. Sedangkan alasan para kaisar tidak membawanya pergi karena jalan mereka tidak layak bagi pedang 7 warna. Jika menggunakan dirinya, maka hanya akan membatasi kekuatan mereka saja. Terlebih lagi mereka memiliki prajurit kuat. Pedang ini tidaklah mau berada di posisi tersebut. Leju sebenarnya bagus untuknya, namun ia hanya menerapkan teknik pedang guntur saja. Berbeda dengan Xiaoyun yang mampu menggunakan berbagai teknik. Setelah menunggu selama ini, dia yakin Xiaoyun lah yang bisa membawanya keluar. 雷战也是准地。既然如此，这里的人我实在太孤单了，终于有那雷战是不错，我反而会限制他们的事。这么多年来，我觉得只有差哪两种，我怎么知道？ Tapi sebelum itu, Xiaoyun harus melakukan pengumpulan pada 7 jenis niat pedang. Tinggal 2 yang belum Xiaoyun pahami, jadi dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah semua itu, barulah Xiaoyun bisa mengambilnya. Ia memintanya untuk tidak perlu khawatir karena sejak lahir pedang 7 warna selalu berada di sini. Bahkan Legend yang berjanji untuk kemari pun tidak kunjung datang, padahal dia itu begitu kesepian. Xiaoyun pun pergi meninggalkan pedang ini yang membuat dirinya tahu kalau bacotan pedang itulah alasan mengapa ia tidak kunjung dibawa-bawa. Setelah dari sana, Xiaoyun sudah ditunggu oleh Hua. Ia sudah setengah bulan di sini untuk menunggunya dan memberitahu kalau Beifeng telah menyiapkan arena tantangan di Jiancheng. Sebenarnya Xiaoyun tidaklah terlalu peduli kepadanya, karena ia terlalu malas untuk meladeni Beifeng. Terlebih lagi dirinya harus melakukan pencarian untuk bisa mengambil pedang 7 warna. Hanya saja Hua memberitahu kalau Beifeng telah menyebarkan informasi tentang pertarungan itu. Jika sampai ia tidak pergi, maka reputasi keluarga Dugu akan buruk. Xiaoyun tidaklah mempermasalahkan hal itu. Alhasil Hua akan memberikan pesan kepada Jinghe bersaudara kalau mereka tidak bisa ikut bersenang-senang. Mendengar hal itu membuat Xiaoyun tertarik. Karena jika mereka berada di sana, maka seharusnya pedang pertama, kedua, dan ketiga juga ada di sana. Namun ternyata pedang pertama tidak hadir. Meskipun begitu, ini sudah lebih daripada cukup bagi Xiaoyun. Jadi karena itulah ia akan pergi ke arena. Berpindah ke Jinghe, yang mana Xiaoyun dan Hua telah datang. Melihat keberadaannya membuat Beifeng menjadi bersemangat karena dia sudah menunggu kedatangannya. Ia langsung memperlihatkan pedang baru yang ia miliki. Para penonton sadar betul kalau Beifeng telah mengubah pedangnya ke tingkat pedang suci. Sepertinya pertarungan ini akan berat sebelah. 悬榜上的剑一剑，那我传信给剑阁，我独孤家声誉，请。哎，你终于来了。 Beifeng cukup kesal karena Xiaoyun berani membuatnya menunggu lama. Tapi Xiaoyun tidak peduli kepada Beifeng karena tujuannya adalah mencari Jiang Er. Pria itu pun memperkenalkan dirinya dan menanyakan apa yang dia inginkan. Xiaoyun sudah mengetahui reputasi yang dia miliki. Jadi pada hari ini dia itu ingin bertarung dengannya. Xiaoyun langsung saja naik ke arena dan mempersilahkan Jiang Er untuk menemaninya. Beifeng tentu kesal karena keberadaannya seakan-akan tidak dilihat olehnya. Xiaoyun meminta Beifeng untuk diam saja karena ia sudah kalah darinya. Jadi Xiaoyun pun mempersilahkan Jiang Er untuk maju dan bertarung dengannya. Tantangan Xiaoyun pun diterima dan pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Xiaoyun menggunakan beberapa teknik yang hebat. Ia bahkan mampu membuat Jiang Er kesulitan.
Ia mengakui kalau teknik pedang Xiaoyun sudah mencapai kesempurnaan. 玄炎化刃，剑裂九州。你的剑法也没机会了。 Xiaoyun masih belum selesai dan memperlihatkan teknik pedang es yang dia miliki. Seketika saja itu pun berhasil membekukan Jiang Er. Namun sesuai reputasi yang dia miliki, serangan itu tidak mudah dia atasi. Sepertinya ia harus mulai lebih serius dalam bertarung dengan Xiaoyun. Gerakan cepat Jiang Er sempat mengejutkan Xiaoyun, tapi meskipun gitu dia masih mampu mengimbanginya. Bai Feng dan Jiang San menjadi terpukau dengan pertarungan mereka. Hanya saja Hua penasaran mengapa gerakan tubuh Xiaoyun agak menyeleneh. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.